Pernahkah kita berniat berbuat baik, tapi ujungnya tidak seperti itu? Saat ini saya akan membagikan kesaksian yang berhubungan dengan kesaksian saya waktu minggu lalu yang saya baru bawakan. Ini mengenai hubungannya dengan saya masih dalam situasi dendam. Waktu itu saya belum mengampuni pembunuh papa saya. Waktu itu kami sekeluarga berada di AYES di Filipina karena saya kerja, suami saya kuliah. Kami di sana bertahun-tahun. Dan seperti kebiasaan kami, kalau ada teman Indonesia yang berduka, kami akan membuat acara ibadah. Dan di ujung dari acara ibadah, kami akan menyalami yang berduka dan biasanya kami akan memberikan kata-kata penghiburan. Waktu sementara acara penghiburan, sementara renungan, saya pikir-pikir apa yang akan saya sampaikan kepada, ini adalah seorang ibu yang sedang mengambil program S3 waktu itu. Oke, saya yakin sekali ini adalah yang terbaik. Jadi waktu tiba giliran saya dan suami saya mulai, Anti harusnya tidak perlu bersedih. Anti harusnya tidak perlu menangis. Anti harus bersyukur. Karena Anti punya papa meninggal di saat Anti sekarang lagi ambil S3. Waktu Anti tamat SD, Anti punya papa ada. Kalau saya Anti, tidak. Papa saya sudah meninggal dari saya berumur 7 tahun. Tapi Anti sekarang sudah lagi ambil S3, baru papa meninggal. Harusnya Anti itu bersyukur. Waktu Anti tamat SMP, ada papa. Tapi saya Anti tidak. SD tidak ada papa, SMP tidak ada. SMA waktu Anti tamat ada papa. Waktu Anti menikah, Anti kuliah, tamat kuliah S1 ada papa. Menikah ada papa. Kalau saya Anti tidak. Saya tidak punya papa yang menyaksikan waktu saya tamat sekolah dari SD sampai kuliah. Sampai saya menikah, tidak ada saya punya papa. Anti ada. Tamat S1 papa ada, tamat S2 ada. Sekarang Anti sudah punya anak 2 yang besar. Dan sekarang lagi ambil S3. Harusnya Anti itu bersyukur. Saya Anti tidak. Waktu itu, sekarang saya bicara seperti biasa-biasa saja. Tapi waktu itu yang saya ingat dan yang suami saya katakan, Mama, waktu itu dia tarik dulu saya. Dia bisikan, Mama lagi tidak jadi berkat. Kami keluar dari tempat itu lalu perjalanan pulang. Suami saya mengingatkan, Mama harus ampuni pembunuh dari papanya Mama. Karena itu membuat Mama itu jadi cepat emosi. Karena masih dendam, masih sakit hati. Coba lihat, saya berencana untuk memberikan penghiburan. Saya pikir itu adalah penghiburan yang paling pas dan paling beralasan menurut saya. Saya tidak meminta tuntunan dari Tuhan. Saya pikir hikmat saya itu yang terbaik. Dalam Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saya tidak menuntut hikmat dari Tuhan waktu itu. Kenapa? Saya pikir hikmat saya itu yang paling bagus. Apa yang saya rencanakan itu sudah yang paling bagus. Bukankah itu yang sering kita pikirkan? Nanti sesuatu yang buruk terjadi baru, oh iya, saya tidak minta tuntunan Tuhan. Waktu itu saya sama sekali tidak berpikir tentang meminta hikmat dari Tuhan sebelum saya memberikan rencana memberikan penghiburan. Saya ingin membaca lagi
dalam Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Tuhan mau mengajar kita. Tuhan mau menunjukkan kepada kita apa yang harus kita tempuh, jalan apa yang harus kita tempuh. Pertanyaannya, Tuhan mau menuntun kita. Apakah kita mau dituntun Tuhan? Waktu peristiwa itu, kalau saya pikir-pikir, saya sama sekali tidak mencari tuntunan dari Tuhan. Karena saya pikir apa yang saya pikirkan itu yang paling bagus. Saya justru berpikir dari semua orang yang hadir di malam itu, ide saya itu yang paling pas. Coba lihat, itu yang terjadi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan untuk menuntun kita. Sebenarnya gantinya kita menggunakan pemikiran kita sendiri, jalan kita sendiri, hikmat kita sendiri. Marilah kita baca dulu Mazmur 139 ayat 1 sampai 3. Kita lihat apa yang sebenarnya perlu kita ketahui. Mazmur 139 ayat 1. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Ya, benar, segala jalan kita, pemikiran kita, semua yang kita lakukan, Tuhan ketahui. Tapi Tuhan memerlukan kita meminta Dia untuk menuntun setiap langkah kehidupan kita. Kita lihat Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kita sangat memerlukan Tuhan untuk menuntun kita, menguji niat kita, motif kita. Walaupun kita berpikir ini adalah yang terbaik, kita minta Tuhan menyelidiki hati kita, menguji, mengenal pikiran-pikiran kita, menuntun kita di jalan yang kekal. Seandainya saya meminta Tuhan menuntun saya, menguji hati saya, malam itu harusnya saya menjadi berkat. Tapi bukan itu pilihan saya. Saya memilih pikiran saya sendiri. Coba kita lihat dari rencana berniat untuk membuat kebaikan, tapi ujungnya tidak. Pelajaran sekolah sahabat kita pada sepanjang minggu ini, kita telah belajar mengenai bagaimana niat bisa disalahartikan. Niat dari Rasul Paulus bukanlah niat yang tidak berlandaskan apa-apa. Niat dari Rasul Paulus kepada jemaatnya adalah niat pelayanan yang berlandaskan kasih, dituntun oleh Tuhan. Hal seperti itu yang perlu kita teladani. Kita dalam pelayanan kita haruslah pelayanan yang berdasarkan kasih. Berdasarkan kasih yang adalah teladan Tuhan bagi kita. Apakah kita mau menerima tuntunan Tuhan? Mau kita meminta Tuhan menyelidiki hati kita? Dan dengan tulus hati kita mengadakan pelayanan berdasarkan kasih kepada sesama kita. Kiranya kita dapat mau dituntun Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.